Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum di bulan Ramadan. Dan perempuan ada uzur. Ya, salat 5 waktu perempuan ada uzur. Dan kekuatan yang dikatakan seorang laki-laki perempuan ada uzur. Karena Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dikandung Sayyidah Aminah, ibunda Rasul radhiyallahu anha, begitu dikandung ini, Nabi ini dikandung nggak ada rasa sakit Sayyidah Aminah, nggak seperti yang lain ngandung. Saking memang Nabi Muhammad ini diperhatikan khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifadalih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang berkah ini, duduk tidak lain tidak bukan untuk memuliakan kelahiran Sayyidina Muhammad SAW, sekaligus haul yang dikatakan seorang yang dulu meninggalkan antum-antumah sehingga dihaulkan sekarang ini. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nanti kita akan ketemu akhir hayat dan zaman pun akan berakhir. Mudah-mudahan tergolong kita daripada yang mendapat syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati seluruh panitia daripada Yayasan Al-Ihya'uddin. Mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Abil khusus kepada sahibil haul yang dihaulkan, Kiai Haji Ramli bin Ahmad Asri dan Buyai Hajah Umiana Muhsid Lubis binti Muhammad Siddiq. Mudah-mudahan beliau senang di alam barzahnya, mendapatkan keberkahan ilmunya, manfaat untuk kita semua
sehingga mendapatkan berkahnya. Amin, Allahumma amin. Dan antum semua hadirin yang hadir dalam satu acara yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjalan ikuti langkah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita seperti Nabi. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah mampu seperumpamakan Yudas yang dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin yusabbihu lahu. Allah bisa samakan kuasa Allah. Mengenali Nabi Muhammad SAW ini suatu perkara akidah yang mengikat setiap kita dalam setiap zaman. Kita hidup di zaman ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu an, bahwa sahabat ini sezaman. Sahabat itu sezaman. Misal suami istri, ya, dia sezaman. Dia terus beranak keturunan kata wa kata dan seterusnya. Suatu kebahagiaan seorang melihat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, dan ini Al-Quran memang cahaya. Al-Quran ini cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari di pagi hari ini. Alhamdulillah kita duduk seperti ini mendapatkan keberkahan cahaya matahari yang lain. Karena dalam suatu keadaan meniatkan menyambungkan hati kita di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kekasih kita Nabi Muhammad kita menyambungkan hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia Rasulullah ini utusan. Fi waktu syahar, di sepertiga malam lahir beliau Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan cahaya itu Al-Quran yang dibawanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalam, satu ucapan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga apabila terdengar di telinga seseorang itu, orang ini akan mengerti hatinya. Yang apabila dipandang mata huruf-hurufnya itu akan menjadikan mata orang ini mendapatkan huda, petunjuk. Wah, ini luar biasa. Keterangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan wahyu demi wahyu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini ada hati dalam Al-Quran ini, surat Yasin, dan diulang-ulang ini disebut aurad. Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi katakan, ini Al-Quran ini seafdalnya aurad, sehingga Nabi Muhammad SAW ini yang mampu membawa kitab Al-Quran ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Gak akan mampu andai kata Allah turunkan Al-Quran ini di atas gunung-gunung, itu gak mampu. Padahal dia besar gunung. Karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dari makana Muhammadun laisa, bukan Nabi SAW ini
ahadin rijali apa minkum, bukan seperti manusia yang dia hanya menikah, bukan Nabi. Dia dikatakan ketika Rasulullah lahir dia tala'la, keluar cahaya min butul ummahatul karimah Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, keluar cahaya keluar ini. Jadi memang huwa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad ini manusia tapi bukan manusia biasa. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau dikenal Al-Hafidh karena Maulid Ad-Diba, karena beliau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita seperti ini kumpul mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah akan besarkan kita, amin. Na'udzubillah, andai kita dikecilkan Allah. Susah orang gak senang hidup, orang dibuat susah, gak tenang hati, ibadah gak tumanina. Na'udzubillah. Meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Di surah meminta, karena Sayyidina Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah di Al-Quran memancar yang dikatakan pemberian ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad, yang sehingga Allah memberikan fadilah sunnah itu. Allah memberikan kepada kita al-ilmu nur, dikatakan ilmu ini cahaya. Yang apa daripada isi al-ilmu ini? Magallah Allah wa magallahur Rasul, Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah. Sehingga orang yang terlihat selama hidup beliau radhiyallahu anhu sahibil haul, orang yang menata hati seseorang ruhan wal jasadan, yang melihat dengan pandangan nadratu ilahiyah, sehingga kita duduk sekarang ini di tahun sekian 1445 Hijriah untuk mengagungkan seorang manusia yang sebendahulu kita mengagungkan dia, Nabi Muhammad SAW. Supaya apa dikatakan? Supaya Allah memberikan al-khairiyah, kebaikan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sehingga sesaat kita akan terbujur kaku menjadi mayit, akan dikuburkan di kubur-kubur itu. Begitu ketemu malaikat munkar nakir, apapun orang yang sudah meninggalkan kita, atau yang sebelum dan sesudah sebagian daripada kita yang sudah meninggalkan kita, dan rasa syukur kepada Allah saat seorang ini mengenali Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang beruntung, huwa minal muflihin, dikatakan al-falah, seseorang yang mendapatkan kemenangan, seseorang yang mendapatkan keberuntungan, hasil husnul khatimah ketika masuk ke alam barzah, roah barzah. Kenapa terang di sana mata melihat pandangan di akhirat, di awal akhir itu? Karena al-ilmu, karena tabiat, karena ittiba' Rasul, karena kemauan ghirah, karena seorang memandang Nabi Muhammad. Hati orang yang nyambung kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Alhamdulillah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa na'udzubillah, orang yang kufur nikmat, kurang bersyukur, gak senang hati, gak murah senyum, banyak merengut. Yauma abuzan qamtariran, ketika orang memandang dengan pandangan su'un nadrah, pandangan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat Malik alaihi salam, di saat orang mengingat malaikat Malik alaihi salam, jangan kau mengingat hanya neraka, ingatlah malaikat Malik alaihi salam, ingatlah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu senyum malaikat Malik di habibina Muhammad SAW. Itulah keutamaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khairiyah, kebaikan itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Orang supaya menjadi baik, al-ihsaniyah, seseorang yang ditata dalam agama, yang dikatakan Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sehingga seorang itu melihat lebih akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ia bersalawat lebih kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di bulan Rabiul Awal ini, apa yang kita lihat akan Nabi Muhammad selalu mengingat, karena 12 Rabiul Awal, malam lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad. Di bulan Rabiul Awal, bulan Nabi kita Nabi Muhammad, sehingga Hijriyah dikatakan Allah buat jumlah hitungan 12 itu bulan. Dan ini Qamar, bulan itu pernah dia melihat Rasulullah di zaman Nabi SAW hidup. Bulan ini kagum melihat Rasul, sehingga dia ke atas ini bulan, sampai bulan di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi SAW, pernah bulan dia jatuh ke genggaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kebanggaan kita, orang yang paling utama di seantero alam, dan rahmat Allah, pemberian Allah dan kebaikan untuk kita, insya Allah menjadi pula kita baik. Dan orang yang memandang dengan kebaikan ini khusus. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah katakan ada khawas, orang yang memiliki pengkhususan dari Allah, yang dia cinta kepada aluh, kepada keluarganya, cinta kepada jaruh, kepada tetangganya, yang ia memandang dengan pandangan rahmat Allah, yang dia mendengar dengan mendengarnya rahmat daripadanya pendengaran yang Allah berikan. Nah, ini khawas, orang yang memiliki keutamaan, dia yang dikatakan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rabiul Awal yang dikatakan bulan semi, awal rahmat Allah. Bulan ini dikatakan penyebab bulan-bulan yang lain itu Allah adakan. Hijrah Nabi SAW Muharram, Safar yang dikatakan turunnya ribu-ribuan bala, dan Rabiul Awal yang dikatakan terus Rabiul Tsani, dan ada Syahrul Ramadan. Di saat sebulan kita ini nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala ini rahmat. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum di bulan Ramadan. Dan perempuan ada uzur. Ya, salat 5 waktu perempuan ada uzur. Dan kekuatan yang dikatakan seorang laki-laki perempuan ada uzur, karena Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dikandung Sayyidah Aminah, ibunda Rasul radhiyallahu anha, begitu dikandung ini, Nabi ini dikandung nggak ada rasa sakit Sayyidah Aminah, nggak seperti yang lain ngandung. Saking memang Nabi Muhammad ini diperhatikan khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pun kita orang-orang tertentu yang ngerti Nabi Muhammad. Jadi bukan orang kayak Habib begini kita ngerti Nabi, enggak. Orang-orang tertentu yang ngerti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena begitu Nabi SAW ini spesial di mata Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia Nabi ini yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Surga Allah ciptakan. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa menjadikan kita mendapat syafaat Nabi. Ini keutamaan Nabi. Ketika dikandung Rasulullah, gak berat Sayyidah Aminah mengandung. Yang dikatakan seorang dia mengandung wahnan alal wahnin. Ketika bayinya sakit, ini perempuan sakit. Ini Rasulullah lain, Nabi SAW ini lain. Begitu lahir bil khitan, sudah Nabi Muhammad ini dikhitan, disunat. Dan begitu Nabi usia 6, 7 tahun, 8 tahun, Rasulullah sudah jalan-jalan kemana-mana sama Sayyidina Jibril alaihissalam, makhluk malaikatnya Allah. Dan ketika usia 40 tahun, Rasulullah diutus menjadi Rasul. Perjumpaannya dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, yang ketika itu turun wahyu di Gua Hira, surah Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Dan hidup kaza wa kaza terus, yang Allah khabarkan, Allah tebarkan al-ilmu. Dan dikatakan di diri mereka termasuk sahibil haul, warasatul anbiya, orang yang membawa asar Rasul, yang membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
kita punya akhlak, kita punya adab dari guru-guru kita. Orang bisa menjadi baik dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lihatlah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Zunnurain dikatakan. Ada cahaya, apa cahaya ini? Bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menikahi putrinda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat yang menyelamatkan kita sehingga kita ngerti ruh, kita akan masuk ke alam ruh. Dikatakan Rasulullah mati pindah ke alam barzah, dan itu yang dirasakan Sayyidina Utsman bin Affan. 2 kali menikahi putri Nabi, nikah sekali terus wafat, nikah lagi wafat. Andai kata Rasulullah katakan aku punya 3 putri, akan aku nikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman setelah tabi'in, setelah arba'atul madzahib, setelah Imam Syafi'i, setelah zaman kita ini sekarang zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, zaman ulama-ulama akhir. Zaman kita ini, zaman sekarang, zaman ya udah sedikit orang-orang mungkin dekat kiamat, ya udah kiamat sughra, kiamat kecil. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, jaga-jaga diri. Yang namanya akhir zaman itu banyak fitan, banyak fitnah. Yaksulul fitan dikatakan. Mendekati nanti ada Dajjal, ada Imam Mahdi. Imam Mahdi dia punya apa? Punya bawahan, Dajjal juga punya bawahan. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah khair. Nah, mudahan kita Allah lindungi dari segala macam fitnah akhir zaman. Ada dunia mal'unatan wa ma fiha dikatakan Rasulullah. Ini dunia. Wa akhirat yang dikatakan. Tapi dunia kendaraan kita menuju akhirat. Saat kita mati menjadi mayit, kita dikubur, pulang kepada tanah. Awaluhu turab, akhiruhu hisab. Iya, pertama dari tanah. Awal ini akan berakhir, tapi hisab yang dilihat. Begitu melihat malaikat Israel alaihi salam, wah husnul khatimah enak. Husnul khatimah na'udzubillah. Kalau kita hidup senang nih enak. Ini kalau orang pikiran rusak, orang segala macam su'dhan, na'udzubillah min dzalik. Orang kata semua sedekah, perempuan-perempuan ini senyum sedekah. Kata semua sedekah, laki-laki ini senyum sedekah. Dan orang yang apa? Yang ikhlas, ini agama ini tetap. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Orang yang dikatakan mampu berzikir, bisa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ada racun di hati orang itu. Orang yang apa? Bersih hatinya. Ya subuh dia wudu apa segala macam, salat subuh awal terus dia baca apa segala macam aurat, qiraah Quran enggak pernah ditinggal, khataman terus, khatamkan Quran telat-telatnya setahun, paling enggak setengah tahun sekali, 3 bulan sekali, syukur-syukur sebulan sekali. Nah, ini orang yang apa dikatakan alim insyaallah. Orang yang dekat kepada Quran, orang yang alim, alamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nadrah langsung. Ini kalam Allah. Yang dikatakan Imam Abu Zakaria Al-Sharaf An-Nawawi, wa alam anna afdhalul awrad qiraatul Quran. Jadi sekuat wirid apa bacaan yang dilihat seseorang ini, orang itu mendapatkan khasiah, mendapatkan apa kekuatan dari badannya sir. Yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangin, Bangil Jawa Timur sana. Beliau ini wali Allah kutub muda, salah satu guru daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhum. Ini beliau katakan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangin daripada cucunya Habib Ali bin Alwi bin Abdullah langsung kepada Habib. Dia dekat sama Habib ini cucunya ini. Dia bilang, Beb, setiap huruf di Al-Quran kata jiddi, kata kakeknya ada sir. Nah itu. Jadi huruf-huruf ini lain ya. Dia sampai kita tidak boleh taruh Quran di bawah. Ini sebelum kita muliakan orang, kita ngelihat Quran. Karena orang ini Hujjatul Islam Imam Ghazali katakan, apa yang kita lihat ini semua punya kita. Jadi kalau kita ngelihat orang, kita ngelihat Quran. Karena dia ini yang bisa menjadikan kita wasilah, menjadi kita baik. Ya? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini azikir. Al-Quran ini kalimat, ya? Sesuatu yang menghidupkan sesuatu.
Apa bib? Maksudnya bib? Segala hukum. Apa yang kita cari? Apa yang kita lihat? Ini tangan kita nih. Kita nggak ngerti tangan kita ini apa. Quran tahu. Semuanya apa kita dengan sesuatu yang ngerti akan tangan kita. Yadai dikatakan. Allah Subhanahu wa taala katakan lau anzalna hadzal Quran. Apa mampu kita taruh Quran di gunung? Nauzubillah. Wah paling salah naruh Quran di bawah. La ilaha illallah. Dia Allah, kuasa Allah. Nah ini yang dikatakan sir, rahasia daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mukjizat, Rasulullah punya mukjizat Nabi. Kita mendapatkan berkah sehingga punya karamah. Apa di antaranya karamah itu? Kita bisa dapat rezeki. Rezeki ini karamah, pemberian Allah. Ya, rezeki ini diukur-ukur bagaimana kita kerja. Bukan rezeki ini karamah, pemberian Allah. Selalu gana, nerima setiap apa yang Allah tentukan. Dan orang berserah kepada Allah ini tanda seorang ini mulia. Orang yang dia lillahi ta'ala selalu berserah kepada Allah, pasti di saat melihat Quran akalnya jalan. Karena Allah nuntun orang ini. Sehingga tersudah orang ini girah baca dia Al-Quran. Dia tahu, dia ngerti. Dan kemauan, ghirah, nafsu. Harus ada ghirah, kemauan. Yang dikatakan mata ini, ya, mata ini Allah berikan pandangan sepasang mata itu. Telinga ini Allah berikan sebagai pendengaran dua pasang telinga itu. Ya, ini ar-rijal seorang laki-laki dan nisa seorang perempuan. Nah, di saat Allah mengangkat rahmat kepada mata kita, ini berkurang pandangan mata ini. Tapi ini huruf-huruf ini bisa buat kuat mata yang memandang. Huruf-huruf Al-Quran itu. Sir yang dikatakan ini sesuatu yang Allah berikan. Karena apa? Itu rahmat Allah Habib. Ya rahmat. Apa rahmat terbesar Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah. Yang Nabi katakan baligh anni walau ayah. Disuruh kita ini ngomong. Jangan diem. Jangan diem. Kenapa orang dia nggak mau ngomong? Oh dia bisu mulutnya Habib. Oh dia bukan orang nggak bisa ngomong. Suatu saat di akhirat Allah buat orang yang bisu itu dia bisa bicara. Oh dia mata ini Allah berikan untuk memandang. Oh enggak, orang ini buta Habib. Orang ini buta. Suatu saat Allah akan berikan mata seorang itu di akhirat nanti di alam barzah melihat di mana Allah nggak rahmat kepada kita. Itu rahmat Allah. Orang nggak ngerti, orang nuntut rezeki susah, dia nggak ngerti ada orang yang nggak bisa melihat matanya. Orang nggak ngerti dia nuntut. Allah Subhanahu Wa Taala ini nggak nyenengin hati. Untung kita nggak dikasih penyakit hati. Untung kita sehat afiat. Alhamdulillah. Orang pada bersyukur ini. Ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah di zaman itu, di zaman Rasulullah ada seorang sufi. Sufi ini di saat ulama dia menentukan satu hukum, ini haram atau apa, ini halal atau apa, atau makruh atau subhat, dia ngerujuk tanya kepada sufi. Di zaman itu ada sufi. Sufi ini orang yang luar biasa, orang yang zuhudnya luar biasa. Zuhud ini nggak senang urusan dunia sama sekali. Zuhud luar biasa. Suatu saat dia ini punya penyakit, harus diamputasi kakinya. Harus diamputasi kakinya. Dia nggak mau dibius. Di zaman Rasulullah ini dia nggak mau dibius. Andai kata dibius, dia takut lupa kepada Allah. Luar biasa. Akhirnya kakinya ini sebelah itu kaki dipotong. Begitu dipotong, ini Sofi bilang alhamdulillah masih ada yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini luar biasa. Orang gonaah. Ya, karena
Karena di zaman itu ada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Terus ini Sufi ini pulang ke rumah dia. Dia pulang ke rumah. Di rumah dia lihat dua anaknya lagi main di atas loteng. Satu jatuh anaknya terus mati. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah masih ada anakku yang satunya. Wah, ini luar biasa. Ini yang dikatakan zamanul Mustafa. Di zaman sahabatul Rasulillah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Majma'atu gom. Ini kumpulan orang-orang yang besar di mata kita. Orang yang sangat kita rindukan. Harus ngerti sahabat Nabi Muhammad. Harus ngerti Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kita ngerti Quran. Iya na'am. Karena Al-Quran ini sampai kiamat akan selalu dijaga Allah. Ya karena kalam Allah. Tapi kita mengenali sahabat Nabi Muhammad. Kita ngerti perjuangan Nabi Muhammad. Kita mempelajari sunnah Nabi Muhammad. Salat, khusyuk, tumaninah mengerjakannya. Rawatib dikerjakannya. Dan ngerti Syawal ketika setelah Ramadan puasanya. Dan ngerti apa kewajiban zakatnya. Wah, luar biasa. Seorang yang mengenali Rabiul Awal ini tanda seorang ini ngerti bulan itu. Orang yang ngerti Rabiul Awal ini orang yang ngerti jumlah hitungan hari. Orang yang ngerti Rabiul Awal ini orang yang ngerti alamat segala apa sesuatu tentang ilmu. Karena dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi. Orang yang ngerti Rabiul Awal ini orang yang enggak akan jauh dari surga. Amin. Orang yang ngerti Rabiul Awal ini orang yang mendapatkan istighfar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diriwayatkan fadilatu qahwa, fadilah kopi, Syekh Muhammad Al-Buyuni, yang beliau bermimpi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Diberilah 3 keutamaan sama Nabi Muhammad. Yang terakhir itu diantaranya minum kopi. Itu setiap butir bijinya. Kalau kita minum kopi, ya perempuan nggak apa-apa. Habis punya jidah, punya nenek suka ngopi dia di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, ini setiap butir itu yang tertinggal di gigi kita nih, kalau kita kumur buat sholat, 1 butir itu sisa di situ 70 malaikat istighfar. Yang katakan Nabi Muhammad, ro'a fil manam. Beliau Syekh Al-Buyuni ini bermimpi Rasulullah Nabi Muhammad. Luar biasa. Alamat tahu. Orang akan mengenali kiamat dari Rabiul Awal. Orang akan tahu hari-hari itu Yaum Senin. Ini yang dikatakan sunnah Rasulullah berpuasa. Dan hari Kamis yang dikatakan Senin, Kamis. Ada puasa Nabi Allah Daud. Ada shaum dahar, puasa yang terus-terusan puasa. Ya, Syawal, Idul Adha, terus Tasyrik di Dzulhijjah itu dia tidak puasa 5 hari, ya, bertahun-tahun itu shaum dahar, termasuk guru Habib Allahyarham Ki Muhammad Dimyati di Pandeglang Banten itu shaum dahar sampai akhir hayat beliau radhiyallahu anhu. Jadi kita berkumpul begini karena Allah Subhanahu wa taala, iradah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ya apa yang kita rasakan ini kita mendapatkan berkah. Kita mendapatkan hasil. Kita mendapatkan bekal. Apa pahala setiap huruf. Qala Rasulullah, qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas dibaca itu dikatakan Imam Muslim radhiyallahu dalam kitab Al-Jami'us Shahih itu mendapatkan kita sepertiga pahala Al-Quran 30 juz. Anda dibaca terus Al-Ikhlas, ziarah ke makam, baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena lisan Rasulullah Nabi Muhammad yang memberkahkan. Dan Allah jumlah-jumlahkan itu ada rupa bentuk. Karena al-ilmu nur. Keterangan itu cahaya. Apa Habib? Wudu'lah seorang itu. Dia wudu. Dia kerjakan salat khusyuk. Dan terus mati. Husnul khatimah. Begitu di akhirat. Dia mempersaksikan barakah setiap tetes air wudu itu. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan akan terlihat di belakang wali-walinya Allah dengan cahaya di wajah-wajah kita insyaallah. Amin. Orang yang apa? Yang dia mengerti cahaya, yang diyakini iman
daripadanya Allah Subhanahu wa taala biwasitatir Rasul, karena Nabi Muhammad SAW, terutama cahaya Rabiul Awal, cahaya di bulan yang Allah berikan ini rahmat. Di bulan ini Allah lahirkan Nabi Muhammad. Di bulan ini Allah awalkan yang dikatakan dulu di zaman jahiliyah, minadz dzulumat, dari zaman gelap ila nur, menjadi cahaya. Dari zaman yang orang jadi ngerti, apa yang tidak ngerti orang dia jadi ngerti. Jadi keberkahan ini Allah yang memberikan, pahala Allah yang memberikan, dan azab Allah yang memberikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah enggak katakan seorang itu dia mendapatkan keburukan, tapi di akhirat dia akan menyesal. Biasanya orang yang menyesal di akhirat, di dunia dia menyimpan suatu penyakit di hati orang ini. Ini orang yang naudzubillah min dzalik, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedang orang ini melakukan amal baik, orang yang ihsan hatinya, yang dikatakan Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang dia mengaku beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasulnya, dia yang mempunyai akhlak yang baik, orang yang berbudi pekerti luhur. Kana Sayyidina Maulana Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ikuti apa yang dikerjakan Nabi. Ya, salat ini yang dikatakan faridatun al-kulli muslimatin. Ilmu ini berkaitan dengan as-salat, karena salat ini dikatakan mi'rajul mu'min. Seorang itu menemukan suatu kemuliaan dari bagaimana dia salat 5 waktu. Itu yang menguatkan salawat seorang itu, yang menguatkan Rabiul Awal seorang itu, yang menghidupkan hati seorang di saat dia mengenang Nabi-Nya Muhammad SAW, di saat dia membaca risalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Al-Imam Al-Habar Al-Musnid Al-Muhadis Al-Kutub Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Bil-Faqih, Malang, Jawa Timur. Beliau orang zaman itu yang sangat alim. Beliau katakan, sahabat kita membaca Maulid Nabi Muhammad, kita duduk di mana kita membaca Maulid Rasulullah, jazahu husnul khitam, akan mendapat husnul khatimah dari kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Baca terus, wah luar biasa. Nah, itu rahmat Allah. Nah, orang nggak senang, aneh. Orang nggak terbuka pikirannya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat terus. Allah berikan kesenangan antum-antumah. Allah ghabul hajat. Allah senangi. Ini orang yang susah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan ini, ciri tanda orang ini selalu dia katakan, kita nggak ngerti. Ya terus syukur terus, alhamdulillah terus, gak kufur nikmah. Jadi orang dia di rumah gak ada orang yang ngerti, dia diam, termasuk kufur nikmah, naudzubillah min dzalik. Orang dia senang terlihat orang padahal gak senang, alhamdulillah, termasuk orang yang gak kufur nikmah. Nah, daripada orang dia di rumah dia diam sendirian, gak kemana-mana, gak ngerti kenapa, sebab kufur nikmat. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang dikatakan hidup banyak bersyukur terus. Ya, di depan orang ya senang, sendiri ya senang, zahiran wa batinan. Kenapa? Karena kita akan melihat wajah Nabi Muhammad. Kita akan mencintai Nabi Muhammad. Kita akan menunjukkan hubbur Rasul, kecintaan kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad, kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Dinu Muhammad. Nah, ini dikatakan ahya'uddin, yang dikatakan hidupnya sesuatu ini dari agama. As-salatu imaduddin, salat ini tiangnya pun agama. Yang dikatakan kalau orang yang ngerti agama, adil nasihat, agama ini nasihat. Orang sakit, orang kalau nggak ngerti agama dia sakit.
tapi orang alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Orang sakit jauh ya jangan menular. Ada penyakit yang enggak nular ya. Zahirun wa batinan. Di saat kita memandang Nabi Muhammad, di saat kita mendengar khabar tentang Nabi Muhammad, di saat kita membaca risalah Maulid Nabi Muhammad, kisah yang dikatakan itu cerita perjalanan hidup Nabi Muhammad, bergetar hati kita, senang mata kita, senang telinga kita, senang hidup kita, rezeki kita berkah karena Allah ridha kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.